Alhamdulillah, program Titian Barokah paket 8 gratis 1, paket ekonomis 12 hari plus taif. Jadi 8 orang yang berangkat gratis 1 orang. Paket ekonomis booking sekarang, 1 kamar isi 4 orang itu disebut quad, 1 kamar isi 3 orang disebut triple, dan 1 kamar isi 2 orang disebut double. Itu ada harga-harganya guys. Harga tersebut sudah termasuk tiket pesawat, tour leader, mutawif, handling airport, visa umroh, perlengkapan umroh, air zam-zam, city tour, Makkah dan Madinah, makan full board, dan lain-lain. Segera hubungi kita di nomor yang tercantum di sini. Segera hubungi kami agar dapat umroh yang barokah, aman dan terpercaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back, selamat datang lagi di channel Babe Aldo bersama gua Babe Aldo, YouTuber biasa yang tetap santuy, tetap sehat, dan jangan lupa ngopi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi janabi wa ali. Salam revolusi akhlak, semangat revolusi akhlak. Semoga akhlak kita jadi lebih baik hari ini dibanding kemarin. Panjang umur, perjuangan, merdeka, Allahu Akbar. Salam sejahtera bagi seluruh rakyat Indonesia dimanapun kalian berada. Semoga kalian semuanya dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun, dan mudah-mudahan kalau ada yang sakit dari kalian, itu menjadi sakit penghapus dosa, penambah pahala, sakit yang insya Allah segera disehatkan oleh Allah SWT dalam sehat yang manfaat. Amin ya rabbal alamin. Oke guys, jangan lupa cek deskripsi video. Seperti biasa, kalian bisa umroh dengan travel umroh yang amanah dan terpercaya, dan juga kalian bisa beli baju koko Al-Qadi, cek di deskripsi. Oke, sekarang kita masuk ke konten guys. Fenomena termul ini mewabah ya. Fenomena termul ini mewabah, walaupun nggak terlalu banyak, cuman mereka itu selalu dapat panggung gitu. Nah, gua dapat nih guys ya, satu video. Ada satu orang mahasiswa, nggak tahu acara apa ini. Ini berdebat tentang pemakzulan Gibran ya, pemakzulan Gibran. Nah, kita lihat kualitas termul sama satu mahasiswa. Termulnya banyak. Ya, satu mahasiswa dikeroyok termul ini. Ngakak ini. Kita lanjut. Nih, bismillahirrahmanirrahim. Makanya kewarasan Sunarko ini perlu dipertanyakan. Ini orang masih waras atau tidak gitu. Kewarasan Sunarko. Jadi ini termul ya. Majen Purnawirawan Sunarko dibilang begitu. Ini golongannya Sylvester, tolol. Ya, oke, kita lihat ini adik mahasiswanya ini guys. Lanjut. Enggak, menurut saya apa ya? Jangan kita terlalu mengecilkan gerakan atau wacana yang dibangun oleh masyarakat gitu. Jadi gini, karena tadi ada itu semangat menanggapi langsung dipotong. Nah, ini ciri-ciri termul udah begitu. Kalau udah nggak punya literasi dalam berargumentasi ya begitu deh. Lanjut. Jadi tadi ada menyinggung apa yang saya sampaikan. Sebenarnya kalau bagi saya penyampaian pendapat itu hal yang biasa. Kalau kami di Partai Gerindra itu hal yang biasa saja. Gerindra itu adalah penyampaian pendapat. Baik, setidaknya Bung Wahyu perlu menanggapi ini. Setidaknya yang disinggung oleh Bung Wahyu tadi. Tadi kata Bung Wahyu bahwa tidak harus ada dulu putusan vonis pengadilan, baru sebagai dasar itu yang ditanggapi bahwa itu salah. Itu tanggapan Bung Wahyu apa soal itu? Untuk menindaklanjuti secara tingkatannya, kalau misalnya ke MK tadi memang tentu harus ada putusan. Tidak mungkin orang sekonyol-konyol. Tidak mungkin orang sekonyong-konyong. Nih kami berempat bicara, kita mau bubarkan saja negara ini karena isunya negara ini sudah mau dihancurkan. Apakah itu bisa dijadikan alasan? Ini. Oke deh, kita. Baik. Tidak kan? Jadi gini. Sehingga poin dari Bung Wahyu memang harus ada vonis pengadilan. Poin saya begini. Dan itu yang jadi dasar oleh DPR begitu. Oke, kalau kita tidak harus menjadikan vonis pengadilan sebagai acuan utama. Bentar, lu lihat mahasiswanya tenang gitu. Ini sumpah, adik mahasiswa ini nampol banget gitu. Ini diskusi walaupun gua nggak ngikutin dari awal. Simpel sebenarnya, tapi nanti deh ya. Kita lihat ini dulu ya. Lanjut. Untuk langkah berikutnya, sekarang saya tanya aja. Teman-teman mahasiswa, apakah menyetujui yang namanya pemakzulan ini? Setuju? Kalau setuju, coba kasih saya alasan yang konkret. Apa yang menjadi alasan untuk menjadi pemakzulan terhadap Gibran? Itu yang mau disampaikan saja, tapi sudah ya? tidak bisa. Lu nanya, lu yang jawab. Ya, biarkan adik-adik mahasiswa. Kan memang termul ya rata-rata ya. Kalau lu nanya jangan lu jawab. Kalau lu nanya lu jawab, itu namanya teka-teki soal ujian.
Itu pun lu jawabnya nggak langsung begitu. Duh, termul. Samakan pendapatnya soal pemakzulan Gibran ini. Itu coba jawabannya apa? Pendapat adik mahasiswa. Belum tentu sama dengan pendapat Bang Yudi tadi. Iya kan? Belum tentu sama juga sama pendapat penawaran tadi. Akan begitu. Ya, silakan lanjut, Baso. Jawab. Perlu saya ulang lagi sepertinya apa hipotesis ya yang menjadi sebab mengapa Gibran ini mendapatkan posibilitas. Bentar dulu, Dek. Lu ngomongin hipotesis mendapatkan posibilitas. Ini kira-kira termul tahu kagak bahasa itu lu ketinggian. Iya. Aduh. Diagnosa gitu rada rendahan dikit gitu. Iya. Baru posibilitas itu kemungkinan gitu. Lu jangan ketinggian, Dek. Sian termul. Otaknya ngadi kadang-kadang ya. Lanjut. Posibilitas ya, kemungkinan untuk dimasukkan. Saya juga sebagai masyarakat, saya sebagai mahasiswa pun tidak punya wewenang untuk menjamin bahwa beberapa hipotesis tadi memang benar-benar akan terbukti. Pertama tadi ketika akun Fufu Fafa 99% menurut Roy Suryo itu terbukti kepemilikan dari Gibran. Yang kedua, akun pribadi Gibran terkoneksi dengan judi online. Yang ketiga, pengabaian dia terhadap putusan MK ketika mengatakan ada pelanggaran etika. Dia tetap langgeng saja untuk menjalankan proses pemilu kemarin. Dan yang keempat, satu lagi yang tadi saya dipotong ya, ada wacana yang beredar, Almas sebagai pemohon putusan 90 kemarin, dia akan menggugat secara keperdataan ke pengadilan Gibran. Menggugat Gibran secara keperdataan. Berarti kan ada hipotesis yang digugatnya apa nih? Gibran. Berarti kan ada kemungkinan. Ya maksudnya Gibran juga dalam persoalan apa itu yang secara masih dirahasiakan kan kami belum tahu. Berarti kan ada hipotesis, ada pelanggaran kesepakatan nih yang dilakukan antara personal Gibran dengan personal Almas. Karena isu ya justru ini makanya Bang. Dipotong lagi. Termul begitu, udah jangan diskusi sama termul. Ini mahasiswa lagi ngomong enak-enak, lagi ngasih pelajaran lu potong lagi. Lu memang jagonya cuma motong sama ngejilat termul ya. Kayak Sylvester tolol. Lanjut. Saya mau konfirmasi dulu. Saya mau konfirmasi ke Basto. Almas ini ikut jaringan apa juga Presiden BEM Indonesia dia? Maksudnya gini, abang harus baca dulu deh pasal 7B. Pasal apa? Baca di situ. Bacakan pasal itu, apakah di situ isu terhadap negara bisa dijadikan alasan untuk menguji konstitusi. Coba bacakan. Saya udah baca, abang udah baca belum? Apakah di situ isu? Nah ini loh. Frasa di situ DPR memberikan pendapat dan DPR memberikan pendapat dan usulan berdasarkan apa? Sederhananya apa? Sederhananya gini. Isu-isu ini, apakah isu itu menjadi bagian dari? Ya, tuntaskan dulu. Coba, ayo dong, fair dong. Kalau bicara jangan putus. Gini loh, isu-isu yang beredar ini DPR sebagai lembaga perwakilan rakyat dan punya wewenang untuk mengusulkan. Jemput dulu dong aspirasinya. Ketika memang dugaan-dugaan isu dari masyarakat itu menurut DPR tidak terbukti, ya sudah tidak perlu dilanjutkan kepada MK. Tapi nampak yang terjadi hari ini, abang-abang di sini terutama, mungkin yang di luar sana juga terlalu takut kayaknya. Ada apa sih kalau memang yakin tidak ada sebetulnya itu bahwa isu-isu itu tidak terbukti? Persepsi yang salah. Persepsi yang salah harus diluruskan. Ini harus diluruskan. Kalau berbicara ya takut tidak. Kan sudah kita sama-sama dengar. Sebagai Ketua DPR, Mbak Puan dan Sufmi Dasko sudah menjelaskan, sudah merespon. Artinya apakah dia takut? Tidak. Makanya kemarin. Udah. Itu gue dapatnya segitu. Intinya kalau diskusi lawan termul, ya mereka tuh ya begini guys. Jadi aja. Cuman buat adik mahasiswa ini gue salut banget. Lu tetap tenang. Kalau gue di situ langsung gue bilang diem dulu tolol, gitu. Gantian kalau ngomong tolol. Soalnya kalau mereka nggak diingetin tolol nggak merasa tolol. Begitu. Kalau gue, cuman ya kan gue rakyat biasa yang mungkin nggak punya etika. Gimana gue mau punya etika? Wapres gue aja sudah ada pelanggaran etika masih tetap.
Buat apa gue beretika sama orang yang nggak punya etika? Gue beretika sama orang-orang yang punya etika. Kalau sama Termul yang nggak punya otak, nggak punya etika, ngapain gue beretika? Termul tolol, Sylvester tolol, orang-orangnya tolol. Dah begitu, hidup Termul tolol. Gue Babel Aldo, YouTuber rakyat biasa. Pamit dulu, sampai jumpa di konten gue berikutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah, waridwan wal inayah. Walafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, baru Termul aja ya, tolol ria anjir. Alkodi kembali hadir. Baju koko kesayangan Anda kini sudah tersedia kembali. Untuk pemesanan hubungi nomor di atas. Dengan desain yang semakin modern dan bahan yang semakin nyaman. Alkodi siap menemani ibadah dan aktivitas sehari-hari Anda. Dapatkan koleksi terbaru Alkodi sekarang juga.